Modernisasi Jepang dimulai dengan restorasi Meiji, yang mengakhiri sistem feodal di bawah shogun dan menggantikannya dengan pemerintah yang lebih terpusat di bawah kaisar. Sebelumnya, Jepang mengalami periode perebutan kekuasaan antara shogun dan kaisar, di mana shogun memiliki kendali atas militer dan pemerintahan sehari-hari. Selama abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19, Jepang menerapkan kebijakan isolasi Sakoku di bawah shogun Tokugawa yang melarang hubungan dengan dunia luar, kecuali dengan beberapa negara tertentu, seperti Belanda dan China. Kebijakan ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap pengaruh asing, terutama misionaris Katolik. Namun, isolasi ini akhirnya berakhir dengan restorasi Meiji yang membuka Jepang terhadap dunia luar dan mendorong modernisasi serta perkembangan imperialisme Jepang. 1. Pemberontakan Shimabara 1637 sampai 1638 terjadi akibat ketidakpuasan petani Katolik dan kaum Ronin terhadap kebijakan represif daimyo Matsukura, termasuk pajak tinggi dan pembangunan istana Shimabara. Keshogunan Tokugawa khawatir terhadap pengaruh agama Katolik yang dianggap mengancam identitas dan stabilitas Jepang. Pemberontakan ini berakhir dengan kekalahan pemberontakan, menyebabkan larangan agama Katolik dan kebijakan isolasi Jepang, Sakoku yang berlangsung selama 200 tahun. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menekan kekuatan daimyo Tozawa yang berpotensi menyaingi supremasi shogun Tokugawa. Namun kebijakan isolasi berakhir pada tahun 1854 ketika Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat tiba di Jepang dengan kapal perang modern. Kedatangan memaksa Jepang untuk membuka diri terhadap dunia luar melalui konvensi Kanagawa yang menjadi titik balik penting dalam sejarah Jepang. Shogun Tokugawa dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Setelah itu, pemerintahan shogun dihapuskan dan kekuasaan sepenuhnya berpusat ke tangan kaisar, yaitu Kaisar Komei. Kedatangan Amerika Serikat serta kemajuan-kemajuan di barat yang mereka saksikan berkat terbukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang untuk kapal-kapal asing menyadarkan Jepang betapa tertinggalnya mereka dibandingkan negara-negara barat. Lalu muncullah tekad untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pada saat masa pemerintahan Kaisar Meiji atau putra dari Komei, sejak 1868, kesadaran itu terwujud secara konkret melalui berbagai langkah perubahan besar yang disebut restorasi Meiji tahun 1868 sampai 1912. Perubahan besar itu sekaligus menandai era modern di Jepang. Para pemimpin restoran Meiji bertindak atas nama pemulihan kekuasaan kaisar yang memperkuat Jepang terhadap ancaman kekuatan-kekuatan kolonial waktu itu. Kata Meiji sendiri berarti kekuatan pencerahan. Pencerahan yang dimaksud adalah kombinasi kemajuan barat dengan nilai-nilai tradisional timur. Dengan visi inilah Meiji mengutus beberapa pejabat ke Amerika Serikat dan Eropa yang lazim disebut misi Luakura. Tugas pokok misi Luakura adalah mempelajari seluk-beluk kemajuan barat, termasuk sistem pendidikan, teknologi, serta ideologi yang mendasari kemajuan itu. Restorasi Meiji mengubah kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia. Kekuatan ekonomi dan militer sangat ditekankan. Restoran Meiji mempercepat industrialisasi di Jepang yang kelak dijadikan model kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 di bawah slogan negara makmur, militer kuat. Perindustrian Jepang membangun industri-industri seperti pabrik senjata, galangan kapal, dan sistem kereta api modern dengan mengadopsi teknik barat. Perdagangan Jepang mengembangkan pelabuhan dagangnya,
memperluas perdagangan luar negeri, dan mendirikan bank untuk mendukung investasi, serta masih banyak yang lain. Imperialisme Jepang. Jepang menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat berkat industrialisasi. Namun sebagaimana negara-negara barat pada era revolusi industri, Jepang juga sadar bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan dibutuhkan 3 hal penting. 1. Pasokan bahan mentah yang stabil. 2. Jalur pelayaran yang aman. Dan 3. Pasar bagi hasil industrinya. Jepang tidak memiliki sebagian besar bahan mentah. Oleh karena itu, mereka harus mengimpornya dari negara-negara lain di Asia. Sementara itu, Jepang juga harus menjaga keamanan jalur pelayaran yang dilewati oleh kapal-kapal yang membawa barang mentah ataupun barang yang akan diekspor ke negara lain. Jika hasil industrinya tidak sampai ke pasar, hal tersebut akan menghambat perekonomiannya. Faktor ekonomi itulah yang mendorong imperialisme Jepang. Tidak cukup dengan wilayah yang ada, Jepang ingin menaklukkan lebih banyak wilayah. Tujuan utamanya adalah menjamin kesinambungan pasokan bahan baku dan pasar. Untuk mencapai tujuan itu, Jepang memperkuat angkatan bersenjata. Dalam waktu singkat, militer Jepang berhasil diperkuat hingga menyamai militer barat. Sejak 1894, Jepang membangun imperium yang luas, meliputi Taiwan, Korea, Manchuria, dan Tiongkok bagian utara. Jepang berhasil memenangkan perang, mendirikan pemerintahan boneka di Korea, dan memaksa Tiongkok menandatangani perjanjian Shimonoseki tahun 1895. Perjanjian ini memberikan Jepang kendali atas semenanjung Liaotung, Taiwan, dan Pulau Penghu, serta mengakui kemerdekaan Korea dari Tiongkok. Namun Rusia, Jerman, dan Prancis menekan Jepang agar mengembalikan semenanjung Liaotung ke Tiongkok. Ketika Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1942, mereka berjanji untuk membebaskan Indonesia dari penjajah Belanda dan membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia di bawah konsep kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Jepang mengklaim bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk membangun Asia yang bebas dari pengaruh Barat dan membantu Indonesia meraih kemerdekaan. Beberapa janji utama Jepang saat awal masuk ke Indonesia adalah 1. Membebaskan Indonesia dari Belanda. Jepang menyatakan bahwa mereka adalah saudara tua yang datang untuk membebaskan Indonesia dari kolonialisme Belanda. 2. Memberikan kemakmuran. Jepang menjanjikan kesejahteraan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya dan pembangunan industri. 3. Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jepang memberi harapan bahwa mereka akan membantu Indonesia mencapai kemerdekaan meskipun pada awalnya tidak ada rencana konkret. Namun seiring berjalannya waktu, janji-janji tersebut sepenuhnya ditepati. Jepang justru mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia untuk kepentingan perang mereka, termasuk melalui kerja paksa dan penindasan terhadap rakyat. Janji kemerdekaan baru diwujudkan menjelang akhir pendudukan Jepang, ketika mereka mulai menyadari kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik. 1. Pembubaran organisasi kemasyarakatan. Jepang membubarkan organisasi sosial, politik, dan keagamaan yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. 2. Pengawasan ketat dan represi politik. Jepang melakukan pengawasan ketat terhadap tokoh-tokoh pergerakan, terutama yang menentang mereka. 3. Pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak masyarakat Indonesia semakin ditekan. Bidang ekonomi. Dampak pendudukan Jepang pada bidang ekonomi tidak berbeda dengan negara-negara imperialis lainnya. Dengan adanya semboyan negara makmur militer kuat, Jepang bermaksud menjadikan Indonesia sebagai salah satu
bagi kepentingan militer sekaligus industri-industrinya. Untuk itu, Jepang mengandalkan sepenuhnya seluruh aktivitas perekonomian, terjadi eksploitasi skala sumber daya. Bidang sosial. 1. Romusha, kerja paksa. Jepang memobilisasi tenaga kerja untuk kepentingan perang, menyebabkan banyak sawah dan tanah pertanian terbengkalai. 2. Jugun Lanfu, perbudakan seksual. Jepang memaksakan sekitar 200.000 perempuan dari berbagai negara termasuk Indonesia, Korea, dan Tiongkok untuk menjadi Jugun Yanfu, perempuan penghibur bagi tentara Jepang. 3. Pendidikan. Jumlah sekolah menurun drastis dibandingkan masa Hindia Belanda. Pemerintah Jepang juga mendirikan sebuah pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Pusat kebudayaan tersebut menjadi wadah bagi perkembangan kesenian bangsa Indonesia. Akan tetapi, lembaga ini juga digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Sementara itu, buku-buku dan karya-karya sastra yang sejalan dengan propaganda dibiarkan berkembang, seperti Cinta Tanah Air karangan Nur Sultan Iskandar, Palawija karangan Karim Halim, dan Angin Fuji karangan Usmar Ismail. Sebaliknya, karya-karya sastra yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Jepang dilarang beredar dan penulisnya dimasukkan ke dalam penjara. Contoh karya sastra yang beredar Jepang adalah Siap Sedia karangan Chairil Anwar. Pembatasan yang sama juga berlaku untuk pers. Pada zaman Jepang tidak ada pers yang independen, semuanya berada di bawah pengawasan Jepang. Meskipun Jepang membawa penderitaan, masa pendudukannya juga memicu semangat nasionalisme yang lebih kuat. Jepang memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia, yang kemudian menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan. Dengan kekalahan Jepang pada tahun 1945, Indonesia akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.